Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi ini, di waktu yang barokah untuk menuntut ilmu di tempat yang berkah, di masjid, di rumah Allah yang dimuliakan. Kita sama-sama dapat bisa berkumpul untuk sama-sama mengetahui ilmu, menggali ilmu Allah yang amat sangat luas. Salawat semoga tetap tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Dan alhamdulillah juga kita saat ini masih diberikan umur kita yang sampai pada bulan Rabiul Awal, di mana di sini bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai junjungan kita. Insya Allah kajian sirah ini kita akan ada beberapa pertemuan, dan pada pertemuan sekarang itulah pendahuluan, dan saya akan mengambil rujukan dari fiqh sirah nabawiyah ma'mun Zadid Tarikh Khilafah Ar-Rasyidah yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Birti. Ini adalah seorang ulama dari Suriah, lahir di Turki, dan beliau adalah seorang ahli sunnah yang terkenal, ya, sudah masuk ulama-ulama kibar, dan sudah wafat itu tahun syahid ya 2013 ya, karena ada pertentangan di Suriah misalnya. Dan kita juga bisa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ya, dari ilmu yang khususnya dari kitab ini yang beliau tulis, dan untuk takluk kita kepada Allah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berbicara tentang Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sempurna ya, yang merupakan contoh bagi kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran." Jadi ini adalah satu patron yang harus kita ikuti bersama-sama, karena tidak ada lagi yang lain. Ya, kalau ada manusia ataupun sosok yang lain, kalau kita teliti biasanya masih ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau Rasulullah ini adalah dibimbing oleh wahyu. Dan tentunya hubungan kita dengan Rasulullah itu kita berjalan sekarang itu hampir ya lebih dari 1000. Kalau tahun aja dari Hijriah 1444 sekarang ya. Gitu ya, itu dari Hijriah. Ini 1400-an tahun berpisahnya kita dengan kehidupan beliau di di dunia ini. Tapi kan kalau kita mengenalnya, kita mencintainya, itu akan dekat gitu ya, seakan ada dalam kehidupan kita itu wujud ya. Karena ada suatu ikatan kita ya sebagai umatnya dengan Rasulullah SAW itu adalah sholawat gitu ya, yang sangat kita sampaikan. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-bakhil mazukil indahu fala yusalli alaihi. Jadi orang yang bakhil, orang yang kikir, itu orang yang ketika disebut namaku, dia di sisinya dia tidak bersolawat ya. Ini adalah seakan dia tidak menghubungkan diri ya dengan Rasulullah SAW. Padahal nanti di akhirat kelak yang kita dikumpulkan di hisab ya, ini adalah satu-satunya yang bisa kita menjadikan senjata pamungkas lah bahasa-bahasanya ya, safatul ijma, jadi syafaat untuk keseluruhan itu adalah Rasulullah SAW. Ketika kita hitung amalan kita banyak yang tidak diterima, baik yang kurang, ternyata juga banyak dosa-dosa. Nah inilah kita menterang siapa lagi pada saat itu, pada Rasulullah gitu. Nah kalau kita tidak ada ikatan yang tidak ada cintanya, ya jangan-jangan khawatir dan kita merasa seperti Rasulullah tapi
tidak diakui, ini kan sangat alhamdulillah negara ini jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk itu kita senantiasa menghubungkannya rasa-rasa diri kita dengan Rasulullah SAW. Kita bisa melihat contoh dari sahabat. Para sahabat bagaimana rasa cintanya sahabat kepada Rasulullah. Ya. Seperti Zaid bin Dasina, dia itu kan ditawan ketika itu oleh kafir Quraisy. Ya. Itu kan sama Sufyan, usia masih kafir itu. Maka kamu ditukar dengan Muhammad. Ya, nanti Muhammad akan dipenggal, kamu boleh pulang ke keluargamu. Ya. Ini sahabat saya ini saya mengatakan jangan kali penggal gitu ya. Kalau karena tersebut dia tersebut duri saja, sementara saya di rumah itu saya tidak rela. Itu kan begitu cintanya. Gitu ya. Dan ketika orang-orang utusan dari negara-negara seperti Romawi atau Persia kan mereka melihat bahwa ketaatan di negara mereka itu berdasarkan karena kekuasaannya, karena ketakutannya. Karena kalau tidak taat akan hukum, tapi kepada Rasulullah itu kan ketaatannya apa sih? Ya, Rasulullah kalau dilihat juga hartanya pada saat itu, kalau tentaranya tidak. Nah, tapi begitu cintanya sampai mau membelanya bisa-bisa. Gitu, ya. Dan ini adalah satu contoh juga, ada satu lagi yang mungkin dari Bukhari berkaitan rasa cintanya para sahabat. Jadi contoh bagi kita ya, yaitu Umar bin Khattab. Ini ada hadis dari Abdullah bin Hisham yang diriwayatkan Bukhari ini. Qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhiru bi yadi Umar bin Khattab. Jadi saya bersama Rasulullah, katanya Rasulullah sedang memegang tangan dari Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau itu saya cintai ya, gitu ya. Lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, belum sampai cinta itu. Wala li nafsi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi." Kata Rasulullah. Jadi demi diriku yang ada di genggamannya ya Allah, maksudnya sampai menjadikan bahwa rasa cinta kepadaku itu lebih aku cintai daripada dirimu. Gitu. Ini, nah, setelah itu Umar bin Khattab berkata lagi, "Innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Nah, saat inilah aku akan cinta. Saya sudah menetapkan bahwa saya mencintai kau lebih daripada diriku. Bakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya, kamu sudah sampai pada cinta." Itu jadi cintanya itu bagaimana? Cintanya lebih daripada dirinya. Gitu ya. Bukan cintanya itu bahkan kalau saat ini ya tidak sedikit masyarakat mencintai, mengidolakan orang-orang lain ataupun hal-hal yang lain yang itu jauh dari hal yang baik. Yang mungkin kita juga prihatin ya dengan kasus kemarin misalkan di Malang, katanya ketika orang-orang meninggal ketika melihat kesayangannya. Memang sepak bola itu adalah hal berubah. Kalau mengatakan berubah saja, tapi jangan sampai yang berubah itu jadi yang utama. Mungkin tidak sedikit orang-orang yang habis-habisan untuk sepak bola sampai dia meninggalkan kewajibannya sholat, gitu ya. Sampai mengumpulkan hartanya yang nabung tapi bisa nonton, sementara untuk sedekah bahkan untuk tidak berpikir untuk haji. Ya. Kalau di luar di barat sudah terang-terang ya, seperti di Brazil, lebih seperti agamanya gitu. Dan pemain-pemainnya bahkan dianggap sebagai sesuatu yang nabi, gitu ya, sebagai idolanya. Padahal mereka berperilaku yang jauh dari Islam. Bahkan sekarang mungkin kita lihat anak-anak muda kita atau masyarakat sudah biasa yang melihat pemain yang ditato, gitu ya. Padahal kalau kita lihat dalam syariat Islam, gimana sih hukum tato, gitu ya. Itu kan hal yang tidak boleh. Tapi karena dia sudah cinta, sudah ini, ya namanya serta dia biasa saja. Bahkan ada pemain yang kumpul-kumpul punya anak di luar nikah juga, biasa saja. Yang penting kan sepak bola yang bagus, gitu ya. Nah, itu tanpa terasa idola-idola itu memberikan dampak negatif, berisiko, gitu ya. Pada perilaku yang tidak tidak Islami, ya,
ataupun artis gitu kan ya, sampai histeris. Itu mereka ceritanya bahkan ya mungkin kalau itu kalah ya, sampai gelisah gitu ya. Kalau sepak bola kalau kalah gimana gitu kan, sampai tidak bisa tidur gitu kan, tidak ada makan gitu kan. Kalau artis itu seperti apa gitu kan, tidak dapat tiketnya, tidak bisa nonton. Nah ini harusnya kita sebagai Nabi Muhammad SAW fokus kita kecintaan kita ini kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah juga di sini sebenarnya kan tidak hanya bulan Rabiul Awal saja, setiap hari pun ya kita melantunkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dalam sholatnya kita bersolawat, setelah sholat hari zikir juga ada solawatnya, di azan juga dikumandangkan nama beliau, gitu ya, diagungkan nama beliau. Jadi setiap saat itu sebetulnya para Rasul itu sangat familiar dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan kita harapkan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW apa? Ya, di sini saya mengambil salah satu hadis saja bahwa kita akan merasakan kenikmatan iman. Ya. Jadi hadis Rasul Malik dari riwayat Bukhari sebutkan ini katanya Rasulullah SAW dari Nabi SAW Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Jadi ada 3 hal yang barang siapa yang 3 hal itu ada dalam dirinya, maka dia akan merasakan kenikmatan iman. Apakah yang pertama adalah man kana Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi siwahuma. Jadi barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang kedua, itu baru akan merasakan kenikmatan iman. Yang kedua, man ahabba abdan la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla. Jadi yang kedua adalah kalau mencintai seorang hamba, maka kita cintanya karena Allah saja. Itu kan bukan karena hawa nafsu, bukan karena kolesterol, bukan karena insting, gitu kan, bukan hawa nafsu. Gitu ya. Yang ketiga, namanya yakrah ayyakula bil kufri ba'da idza anqalahu Allahu minhu bima yakrahu ayyul qadna. Jadi dia benci terhadap neraka, dia benci terhadap kuburan, kalau sudah diselamatkan oleh Allah seperti bencinya dilemparkan kepada api neraka. Gitu ya. Itu baru akan dapatkan rasa iman. Dan kita merasakan ya, kalau kita baca sirah, mendengar kisah Rasulullah kan tenang gitu ya, nikmat gitu kan, semangat, beribadah dan lain. Tapi kita coba lihat orang-orang yang mengidolakan yang lain, artis lah, pemain sepak bola lah, tokoh tertentu lah, apa sih yang dapatkan? Apa ketenangannya? Mungkin hanya kebanggaan, kibar, ya apa namanya kesombongan gitu kan ya, panasnya tidak ada. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Apakah dia akan menolong di akhirat nanti? Ya, berikan syafaat? Tidak. Masing-masing sudah ripuh gitu ya, sibuk dengan menghadapi pertanggungjawabannya. Gitu kan? Sementara ya kenikmatan di sini ketika kita mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah sudah dirasakan saat ini di dunia saja. Gitu kan ya? Tapi kalau kita suka lihat orang-orang yang mengidolakan orang lain di dunia, ya itu tidak ada apa-apa kecuali kerugian. Dan salah satu ya untuk kita meningkatkan kecintaan Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mengenal beliau lebih gitu ya. Jadi kalau bahasanya kalau tidak kenal tidak sayang gitu ya. Dan ini adalah forum yang penting untuk kita kaji ya, bagaimana Rasulullah SAW itu. Dan anak-anak kita juga sudah dari awal kecil sudah baca kitab-kitab buku-buku sirah gitu kan ya, cerita-cerita kecil. Dan ini adalah sirah atau biografi yang paling banyak ya. Kalau hampir mungkin setiap waktu, setiap satu suka muncul banyak karakter sirah nabawiyah. Kalau tokoh-tokoh yang lain itu nggak ada ya gitu ya. Sebanyak ini. Bahkan tokoh-tokoh sekarang saja yang muncul masih diperdebatkan kelahirannya, siapa keturunannya dan lain-lainnya, kapan itunya, masih sering diperdebatkan, sekolahnya di mana dan lain-lain. Tapi Rasulullah yang 1400 tahun ini sudah sampai pada itu dengan sempurna ya, dari nasabnya, dari lahirnya, kecilnya, sampai perjuangannya, sampai wafatnya, gitu kan ya, dan berbagai hal. Gitu. Ya, nanti saya akan ceritakan sedikit dari sejarah melalui tentang sejarah penulisan sirah gitu. Ya, dan ini adalah memang keistimewaan keagungan Rasulullah SAW gitu ya. Dari kitab sirahnya dari mulai yang tulos sampai yang kontemporer gitu ya. Dari sisi-sisi tertentu gitu ya, dari yang banyak sisi-sisi yang global, sisi-sisi yang khusus gitu kan.
ada juga dalam bentuk syair gitu ya, yang dibuat itu untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, di kajian pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan sebelum masuk sirah gitu ya, yang diungkapkan oleh Sayyid Ramadan Tuti ya. Yang pertama di sini adalah ahamiyah sirah an-nabawiyah fi fahmi Islam. Jadi pentingnya membaca sirah perjalanannya itu dalam memahami Islam. Nah, jadi bukan semata karena membaca sejarah saja, cerita saja, bukan, gitu kan ya. Di sini laisa al-muradu min dirasati sirah an-nabawiyah wa fahmiha mujarrad al-hukum ala waqi'at tarihiyah. Ya. Jadi bukan hanya menceritakan atau bukan hanya berhenti pada cerita-cerita ataupun pada kejadian-kejadian, bukan. Karena di sini akan mendapatkan kepemahaman tentang Islam yang lebih, ya. Karena ini perjalanan yang dilalui Rasulullah itu adalah contoh bagi kita, gitu ya. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, fahmu syakhsiyah Rasulullah SAW, ya, min khalali hayatihi wa zuruhihi alladhi asya fiha. Jadi memahami kepribadian beliau, gitu ya. Bagaimana beliau itu dalam kesehariannya. Ya, dan ada kitab khusus ya dari Imam At-Tirmizi yang mengumpulkan tentang kepribadian beliau, akhlak beliau itu dalam kitab Syarhul Muhammadiyah. Jadi itu diceritakan ya, hadis-hadisnya dikumpulkan berkaitan dengan beliau di mana tidur, dengan beliau berjalan, gimana beliau sholat, gimana beliau berinteraksi di keluarga, dengan tetangga, dengan para sahabat, makan, tidur dan lain-lain. Itu juga diceritakan. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa mengenal saksiannya. Dan kalau kita mengenal kepribadian Rasulullah, maka kita akan muncul kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dulu waktu awal-awal datang Rasulullah sudah dikenal sebagai al-amin. Tapi orang-orang kafir Quraisy memberikan stigma negatif ya, berita-berita lagu fikir kalau sekarang ya. Dulu itu orang yang gila, ya, orang tukang sihir, sehingga menghalangi orang-orang untuk mendekati Rasulullah, gitu ya. Padahal kalau dia sudah kenal, ini orang yang sangat agung. Ketika utusan dari daerah Jazirah Arab ketemu Rasulullah langsung terpana, raut mukanya, akhlaknya. Yang terkenal adalah Bapak-bapak sudah kenal ya tentang ketika hadis orang Arab yang datang ke masjid terus pipis gitu ya di masjid gitu kan. Itu kan pipis di masjid dan para sahabat kan langsung kebasannya emosi lah gitu ya, mau dipukulin gitu. Tapi kan Rasul jangan, kan dia belum tahu gitu ya. Terus dia kalau misalkan dihentikan lagi pipis itu bahaya kesehatan gitu kan hikmahnya itu. Itu sampai akhirnya diterangkan dan dia mengatakan, oh saya mah terkesan kan dengan orang ini katanya. Kalau yang lain kan langsung gitu. Itu bisa dilihat ya keagungan beliau gitu dalam bersikap seperti itu. Ya, dan masih banyak hadis-hadis yang mengungkapkan tentang keistimewaan kagum Rasulullah. Ya. Dan ketika kita akan ungkapkan atau kita baca itu semakin cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua adalah ayyajida al-insan baina yadayhi suratan misli ya ka'ala bi kulli sa'ni min su'ul hayatil fadilah. Nah, kalau sudah pertama kali mengenal, maka kita akan mendapatkan ya, yang sudah mengenal kondisi-kondisinya, maka kita akan mendapatkan bahwa inilah contohnya tertinggi. Ya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, setelah saya itu gitu kan ya, tidak kekaguman biasa. Mungkin kalau kita lihat buku-buku tentang tokoh-tokoh ya, politik atau apa kan diangkatlah kehebatannya gitu ya. Tapi kan di samping itu juga banyak kita tentang kekurangan-kekurangannya. Gitu kan, oh ini bagus sisinya, tapi sisi ininya kacau, sisi ininya berantakan, sisi ininya ada kekurangan. Gitu. Tapi kalau susah cerita gitu ya, semuanya positif semua di keluarganya, di mananya, gitu kan. Ada yang sukses di usahanya, keluarganya
cerai gitu ya, seperti sekarang kita lihat para konglomerat dunia gitu ya, kan tidak sedikit yang sudah mencapaikan tingkat kesuksesan dalam kutip di hartanya, ternyata kan di keluarganya amburadul gitu kan ya. Ini dengan Rasulullah yang menjadikan contoh bahwa inilah contoh kita dalam kehidupan, bahwa ikutlah. Yang ketiga adalah bagaimana kita ayat Islam di Rasul alaihi wasallam mayani ala fahmi kita di ta'ala. Ya. Jadi dengan baca sirah ini maka kita akan memahami juga kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena penafsir utama dari kitab Allah adalah Rasulullah. Dan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Gitu ya, Al-Quran ya. Dengan kita baca sirah ini, Al-Quran itu realisasi seperti ini. Ya, implementasinya, penjelasannya. Yang sehingga kita bisa lebih memahami lagi Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ikut Rasulullah, bukan ikut yang lain. Ya, karena Rasulullah ada modelnya. Yang keempat adalah di sini ayat sami ala muslimin min khilal bilas sirabihi akbarul qadri bisaqafah wal ma'arif al-islamiyah sahihah. Di dalam surah ini berkumpulnya sakofah Islamiyah dan ma'rifahnya, jadi ilmu-ilmu dari tentang syariahnya, tentang akidahnya, tentang akhlaknya. Ya di sana ada ya tentang akidahnya dan tentang syariahnya, tentang hukumnya, amalannya, dan tentang akhlaknya. Contoh-contohnya. Ya kita tahu ini adalah hasanah yang yang sangat banyak yang dipraktekkan langsung dicontohkan, sehingga kita bisa melihatnya dan bisa mempelajarinya. Yang kelima, ini adalah yang penting bagi kita juga, ayatun al-mu'allim wal da'iyah al-islamiyah al-mujaddah. Jadi menjadikan kita sebagai dai, ya sebagai mu'allim, ya sebagai contoh Rasulullah itu, contoh hidup dalam dalam tauhid at-tarbiyah wa ta'alim, bagaimana dalam mendidik ya dan mengajarkan. Karena pasti kita kan sebagai pendidik di keluarga ya minimal gitu kan ya. Dan sebagai dakwah, sebagai dai, kita kan bukan dakwah itu bukan hanya mubalik, bukan yang menceramah, semuanya ada yang menyampaikan ya, dalam tarbiyah, dalam mendidik. Bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh. Ini ada kitab tentang itu yang dikarang oleh Jamal Farouk ya, tentang pendidikan Islam yang dimiliki dari hadis-hadis. Itu dicontohkan. Kita juga bisa melihatnya dari perjalanan Rasulullah gitu ya. Rasulullah mendidik umatnya, mendidik anaknya, bahkan umatnya itu ya sahabat sampai bisa menguasai dunia. Itu kan hasil pendidikan beliau gitu kan ya. Dan tapi dilanjutkan gitu, yang ketika Rasulullah wafat itu kan Jazirah Arab sudah hampir dikuasai, dan ketika zaman Rasulullah itu sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Persia gitu kan. Itu hasil pendidikan yang menjadikan orang-orang yang berkualitas gitu ya. Bagaimana kita lihat Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang tadinya mohon maaf sebagai tukang nangon gitu ya, gembala, menjadi ahli Quran yang terpandang, yang padahal pada situ orang-orang banyak sekali yang tidak bisa baca gitu ya. Bilal bin Rabah yang tadinya budak belian bisa jadi gubernur ya. Dan banyak lagi orang-orang yang bisa melesat potensinya gitu ya, ya dengan pendidikan terbian dari Rasulullah SAW. Itu adalah 5 hal yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Buti tentang maksud dari pentingnya sirah nabawiyah dalam memahami Islam. Nah, selanjutnya adalah tentang tatawur wadirasa, ya, dari memahami tentang sirah ini. Jadi perkembangan penulisan sirah sampai jam 7
diskusi tekniknya sampai jam setengah ya mungkin nanti kita ringkas saja di sini. Jadi sirah nabawiyah itu adalah sirah yang pertamanya itu kita masih terjadi dalam hadis-hadis. Pada awalnya Rasulullah SAW itu kan memerintahkan untuk menulis Quran saja. Hadis itu tidak boleh ditulis karena khawatir tercampur. Ya, Al-Quran itu kan ditulis sekretaris beliau ya, seperti Sabi, Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah ya, ketika turunnya wahyu. Nah kalau hadis itu jangan ditulis karena khawatir tercampur. Nah kesininya baru ada hadis katakan Rasulullah boleh untuk menulis hadis-hadis tersebut. Dan hadis-hadis ini berbeda dengan Quran. Kalau Quran itu semuanya adalah makbul, diterima. Ya karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau hadis itu tidak perlu ada pemilihan. Ya. Sehingga ada yang makbul, ada yang mardud. Ya. Makbul itu yang pertama yang mutawatir, nah yang kedua hadis ahad dari sana itu ada yang makbul, itu hadis sahih dan hadis hasan, yang mardud itu hadis sahih. Nah di sini dalam Rasulullah ada dalam sunnah, dalam hadis. Dan hadis ini diseleksi oleh para sahabatnya. Metodenya lebih sangat ilmiah dengan jarwa ta'dil. Jarwa ta'dil. Jadi dikritisi. Kritisi itu berdasarkan sanadnya, ya, atau penolongnya. Sanadnya itu kan ketersambungan dari rawi-rawinya apa nyambung atau tidak. Terus rawinya diteliti. Kritik itu keadilannya dan dobitnya. Ya sedikit. Kalau keadilan itu berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan kejujurannya, berkaitan dengan keislamannya, berkaitan dengan apakah dia pasti, apakah dia berbuat bid'ah, gitu kan ya. Dan dobit, apakah dia kuat kepalanya, gitu kan ya. Nah ini terus bersambung terus, ya. Dan hadis ini juga pernah mengalami guncangan ya ketika perebutan hadis itu ketika terjadi konflik ya, ketika terjadi konflik pada masa khilafah Ali dan Muawiyah itu banyak sekali hadis palsu karena untuk saling menyerang massa gitu ya. Dan hadis itu baru dikumpulkan zaman setelah pasti dikumpulkan zaman Umar bin Abdul Aziz ya di khilafah di Bani Umayyah ya. Dan baru diseleksi itu di abad ketiga. Itu yang seleksi yang terkenal itu ada 6 orang ya dengan cukup sita, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan kalau tahu kan 6 orang itu adalah bukan orang Arab, tapi orang Asia Tengah. Ya sekarang itu orang di bawah kayak Kazakhstan, Azerbaijan itu adalah orang-orang Asia Tengah, bukan orang Arab pasti. Ya semuanya itu 6 orang bukan asli Arab. Dan beliau adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelisih hadis sehingga otentitas hadis itu terjaga. Termasuk istilah sirah nabawiyah. Ya, karena semua sirah nabawiyah itu dari hadis dan dari rawi tentang rawi itu. Ya disebutkan Imam Al-Bukhari itu menyelisih hadis, beliau hafal hadisnya berapa? 700.000 hadis. Dan dia seleksi kejamis kepada Sahih Bukhari itu kurang lebih 7.000 lebih. Berarti hanya 1% yang diseleksi oleh beliau gitu ya. Coba bayangkan gimana sih bisa orang bisa apa sampai 700.000 ya. Suatu yang itu adalah kandungan dari Allah diberikan kepada beliau dan bisa diseleksi sampai 7.000. Nah ini sehingga metode untuk hadis sirah nabawiyah ini ya sangat ketat. Ya, tentang keperjalanan Rasulullah ini. Kalau Barat mengatakan bahwa sejarah itu harus pakai tertulis saja. Ya, mereka kadang-kadang mencela metode Islam ini dengan lisan. Mereka lebih percaya pada tertulis. Tapi apakah tertulis itu adalah juga bukti autentik? Ternyata kan tidak juga. Karena sejarah yang ditulis itu kadang-kadang di sana terjadi perspektif yang sesuai dengan penulisnya. Mungkin yang paling terkenal itu kan salah satunya di Indonesia ya. Ketika terjadi Portugis di Indonesia, kita ada semua Oriental ya yang ditulis sama orang Portugis itu sejarah ya, ataupun misalkan tentang gimana sih tentang Fathahillah
dipandang orang Portugis, gitu kan ya. Itu kan ditulis, ya. Atau tentang Pangeran Diponegoro lah, gitu ya. Itu kan sangat bias. Mereka mengatakan dia adalah pengacau, pemberontak dan lain-lain. Ya karena dari perspektif dia, gitu kan ya. Nah kalau hadis ini betul-betul murni, tidak ada aspek individualnya, ya tidak ada kedustaan. Karena kalau berdusta ini kan ancamannya berat. Ya dalam Rasulullah itu mengkazaba alaihi muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka secara tempat duduk ini di neraka. Nah ini sistemnya adalah berdasarkan syarat-syarat itu. Ya, di sini disebutkan dari saya Romanan Al-Buti pertama-tama menulis tentang biografi Rasulullah itu dalam rangkaian sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu di sini ada 5 orang. Urwah bin Zubair ini wafat 92 Hijriah. Terus Aban bin Utsman itu wafat 105 Hijriah. Kemudian Wahab bin Munabbih itu 110 Hijriah. Kemudian Saljabil bin Sa'id yaitu wafat 123 Hijriah. Dan yang kelima Syihab bin Zuhri 134 Hijriah. Itu adalah 5 dari golongan tabi'in di sini yang sudah menulis Sirah Nabawiyah. Nah, terus di penulis pertama yang dikenal para ulama adalah Ibnu Ishaq yang wafat 1152 Hijriah. Ibnu Ishaq ini adalah yang sepakati ya oleh para ulama tentang Sirah Nabawiyah. Ya, dengan kitabnya Al-Maghazi. Maghazi itu tentang perang-perang. Jadi sirahnya itu ketika Rasulullah menceritakan itu ini dari ceritanya ini. Jadi di dalam ceritakan langsung, tapi beritanya jelas sampai nyambung kepada sahabat, kepada kejadian Rasulullah. Nah hanya kita ini ternyata tidak sampai kepada kita, ya, hilang. Ya. Dan yang ada adalah ringkasannya, ya, yang diperbaiki dan diringkas itu oleh yang disebutkan di sini adalah Muhammad Abdul Malik atau disebut dengan Ibnu Hisham. Nah ini Sirah Ibnu Hisham ini adalah kitab yang paling tua yang saat ini itu ada yang menceritakan tentang Rasulullah SAW. Nah dari sana muncullah kitab-kitab isinya yang semakin beragam, misalnya dan kalau kita baca kitab Sirah Ibnu Hisham ada yang itu kan sudah masih ada syarat-syaratnya. Kalau sekarang kan di sini sudah dihilangkan itu agar mempermudah bacaan yang sudah dirangkai dan banyak sekali ragamnya. Dan metode yang dibuat di sini di Sirah Nabawiyah itu metodenya adalah al-maudi, ya al-mazhab maudi. Ini menurut objektivitas. Ya karena apa? Ya kita tidak usah masuk ke dalam interpretasi dulu, gitu ya. Tapi menyampaikan fakta apa adanya, gitu ya. Dari sana itu disampaikan. Ini perang Badar, ini perang Uhud, ini ketika turun wahyu, ini ketika Rasulullah menikah. Itu betul-betul nyeples bahasanya, gitu ya. Nah saat ini ketika terjadinya kolonialisme khususnya kolonialisme di Mesir, karena yang jadi sasarannya kan dunia Arab Mesir, itu dianggap sebagai kiblatnya pengetahuan. Kalau kiblatnya sholat itu Saudi ya, karena di sana ada Mekah, ada Ka'bah. Tapi kiblatnya pengetahuan itu adalah Mesir. Itu ada Al-Azhar di sana, yang lembaga pendidikan yang tertua, yang sebenarnya kedua tertua ya, karena ada dari Maroko yang pertama. Itu mengembangkan keilmuan yang sampai orang-orang banyak ke sana. Nah Inggris itu juga ingin merusak pemahaman tentang Sirah Nabawiyah ini yang diceritakan di sini ya, di Sirah Nabawiyah itu dia
Bagaimana caranya? Kalau menghentikan Al-Azhar tidak bisa, karena dia akan ada reaksi dari masyarakat. Jadi akhirnya yang kedua adalah interpretasi untuk masukkan metode-metode yang membuat goyah tentang sirah nabawiyah. Tapi sedikit-sedikit yang bahayanya itu ya. Nah, akhirnya muncullah ada yang dengan metode Al-Badiyah. Ya. Metode Badiyah itu yang metode Badiyah yang dipopuler di Sigmund Freud ya, bahwa interpretasi itu bisa kita lakukan ya dengan membawa perspektif cara dia berpikir, cara dia punya agama, punya ideologi, punya pikiran. Sebenarnya sejarah itu tidak hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa saja. Nah ini juga sangat, kalau kita tidak hati-hati sangat bahaya gitu ya. Ya, mungkin ibu atau bapak pernah mendengar ya seorang liberal mengatakan ini, ketika mereka mau rasionalisasi tentang wahyu, katanya zaman Rasulullah pada masa pamannya Khadijah itu, Waraqah bin Nawfal ini orang Hanifiyah, orang pendeta. Dia sering diskusi dengan poin-poin diskusi ilmiah dengan Rasulullah, dengan ini. Sehingga kalau kita bayangkan, katanya zaman Rasulullah itu banyak seminar-seminar, banyak diskusi-diskusi tentang ketuhanan, tentang ini. Sehingga itu mempengaruhi pemikiran Rasulullah Muhammad katanya. Dan akhirnya Muhammad itu mengeluarkan salibnya yang pemilihan dari Yahudi Nasrani. Ini kan sangat bahaya. Padahal Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nah, itu kan persepsi-persepsi yang diberikan interpretasi bahwa Muhammad itu membuat kata-kata dari perangkum dari orang Yahudi, orang Nasrani dengan diskusi-diskusinya ini Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini Al-Badiyah ini munculkan, dan ini yang dikritisi, yang bukunya beredar di sini ya, di Indonesia ya, yaitu buku Hayatul Muhammad karangan Dr. Muhammad Hussein Haikal. Nah ini metodenya Badiyah ya. Ini perlu hati-hati juga dengan baca-baca buku ya. Yang memang ada perbaikan, ada kebaikan, tapi juga perlu hati-hati. Karena dari judulnya saja sudah disebutkan Hayatul Muhammad katanya. Hayatul Muhammad itu kan jadi kita menempatkan Nabi Muhammad itu bukan Nabi ya, jadi sebagai nama saja. Tapi kalau seluruhnya itu pasti, kalau ini Nabi Muhammad itu ada sallallahu ya, itu memberikan tempat yang tinggi sallallahu. Nah ini karena Haikal ini mengatakan bahwa dia tidak akan menangani dari sirah nabawiyah yang terdahulu, tapi akan membuat metode ilmiah sendiri. Ya, seakan-akan metode hadis ini bukan ilmiah, gitu ya. Padahal tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka meletakkan konsep-konsep tentang sanad, tentang matan, ya, tentang jarh ta'dil, itu adalah ilmiah sekali sebetulnya. Ya, itu yang diserang adalah metode itunya. Ya. Jadi sehingga orang tidak percaya itu kan bisa. Itu kan padahal dia adalah yang terjaga. Pada sejarah kan gak ada sejarah yang terjaga selain sejarah Islam. Yang lain itu kan banyak interpretasi, banyak ini. Nah, sampai dalam masalah kewahyuan itu juga banyak interpretasikan sebagai sesuatu yang rasional. Ya, bahkan sudah dijelaskan qat'i aja, seperti tentang Abraha yang dilempar oleh burung ababil, itu dikatakan bahwa itu wabahnya cacar. Gitu ya. Bukan nanti karena dilemparnya burung ababil. Ya kalau bapak ini juga baca itu yang History of Arab ya, yang dikarang oleh Paul Kahiti, itu bagus bukunya sebetulnya. Tapi kan bukunya sebagai pandangan seorang orientalis atau orang barat, orang ilmiah, yang mereka tidak masuk pada masalah ruhnya. Itu permasalahannya. Hanya tentang fakta-fakta saja seperti itu. Ya, itu banyak menghilangkan tentang wahyu. Jadi istilahnya memanusiakannya, gitu ya, memanusiakan manusia, ya, memanusiakan Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi sehingga Nabi Muhammad itu tidak lagi sebagai sosok Nabi, ya, karena beliau dia punya cerdas, ya, punya akhlak yang ini. Bahkan revolusi tentang Islam saja, perubahan Islam yang namanya hijrah itu dari ke-8
kebenaran ya dari jahiliyah kepada Islam itu juga dipanggil oleh proses sosial saja. Ini kan perbudakan, ini feudalisme yang mengekang di dunia Arab ya, sehingga orang berontak gitu kan untuk mengikut persamaan hak gitu ya, mulai perbudakan itu adalah persepsi ataupun interpretasi yang membuat masuk ya, sehingga menghilangkan kesucian perjalanan Nabi SAW. Nah, itulah kita harus kembali ya kepada siro itu yang penting ya adalah perjalanannya adalah betul-betul terjamin otoritasnya. Nah, kalau ini berbicara hikmah-hikmahnya beda, gitu ya. Bukan tentang interpretasi yang menyamakan kondisi Rasulullah dengan kondisi pemikiran dia. Ya. Dan tadi masalah materialisme, masalah tentang pasal sama seperti itu. Dan tujuan akhirnya dari sirah nabawiyah itu apa? Hakikatnya adalah bagaimana membaca dari surah itu apa? Untuk meneladani itu intinya. Bukan hanya untuk yang disini tegaskannya. Bukan hanya untuk kagum-kaguman, bukan hanya untuk dipuji-puji ini, tapi tidak melaksanakannya. Ujung-ujungnya kita apa? Ini harus mengamalkannya. Nah, ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita membaca ini mengagumi, menyampaikan, tapi tidak mengikutinya, tidak menjadi pendorong dalam kehidupan kita, tidak menjadi inspirasi kita, itu berarti sudah gagal dari pembacaan sirah ini. Karena kalau kita membaca sirah, membaca sejarah Rasulullah, maka akan memunculkan kecintaan kita dan akan mendorong kita untuk mengikuti beliau, ya, memperkuat kita untuk melaksanakan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, yang membawa wahyu dan nanti akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Itu yang biasa kita pendahuluan. Nanti kita kalau pertemuan ke depan akan mulai pada masuk pada sirah nabawiyah. Jadi sekali lagi bahwa pelajaran ini kita berharap semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, semakin lagi kita niru ya, persentasenya semakin meningkat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena ini adalah contoh kita ya, uswah kita bagi kita, tidak lagi uswah yang lain, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah atas kesalahan dari pribadi saya yang banyak sekali kekurangan. Saya kembalikan untuk kita sama-sama diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kalau ada tambahan atau pertanyaan, mana? Ayo mas. Ustaz, kita itu sangat mencintai Rasulullah dalam segala hal. Tetapi banyak juga orang yang terus berusaha mempermasalahkan mengenai kehidupan Rasulullah. Kita juga tersinggung dalam masalah mereka yang bermasalah Rasulullah. Padahal kita tahu Rasulullah itu adalah orang yang saleh di dalam ibadah maupun dalam amalnya. Salah satu yang selalu dipermasalahkan, karena saya itu selalu banyak berhubungan dengan orang-orang di luar, termasuk juga teman-teman yang agama yang Kristen dalam urusan nikah. Ini pernah ditanyakan, tetapi saya belum mendapatkan jawabannya. Argumentatif. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa panti rumah itu Muslim surat 4 tapi Rasulullah pada saat meninggal, pada saat beliau wafat, itu masih punya istri 9. Padahal wahyu Allah yang
mewajibkan untuk nikah paling banyak 4, dan kalau tidak bisa hadir 1, itu pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, ditambah lagi banyak itu Habib-Habib yang istilah dari 4. Salah satu contoh misalnya ada Habib Al-Baghdadi, itu di Cirebon, di Karawang dan Cikampek. Setelah itu apa ya? Ya itulah, jamaahnya banyak, ribuan jamaahnya itu. Dan saya sudah pernah masuk ke rumahnya pada waktu saya masih aktif. Rumahnya besar, ada 5, dan ada 1 aula kecil tempat pertemuan istri-istri. Nah, ingat apa yang menjadi dalilnya. Jangan hanya bahwa itu kan keistimewaan Rasulullah, nggak bisa. Tapi dalilnya siapa? Kita harus memberikan jawaban yang argumentatif. Termasuk juga kenapa itu ada Habib yang istrinya lebih dari 4. Mohon penjelasan Pak. Ini untuk kepentingan supaya kita tidak Rasulullah tidak selalu disebutkan, sementara kita tidak punya jawaban yang tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah langsung jadi ya dalam saya itu Pak, yang saya tahu ini sekarang yang tahu ya, saya itu ada yang khusus untuk Rasulullah, ada juga yang umum untuk umatnya. Kalau setelah tidak ada keterangan khusus, maka itu umum untuk umatnya. Misalkan aqimus shalah, misalnya, ataupun min amwalikum shadaqatan, itu kan Rasulullah perintahnya. Tapi kalau tidak ada kekhususan, maka dia itu untuk umatnya. Nah, ada juga yang khusus untuk Rasulullah. Yang salah satunya Qiyamul Lail bagi kita itu pada hajat dan pilih-pilih, itu sunnah. Tapi untuk Rasulullah itu wajib. Nah, begitu juga tentang ketika ayat tentang pembatasan nikah, itu ada kekhususan untuk Rasulullah. Ya, panggil matobalaku minanisa masna wasulasa warubar. Pak Nakhidum ala tadil kawakilatan. Nah, ketika turunnya itu kan para sahabat semuanya kan yang banyak istrinya lebih 4 kan diceraikan. Ada yang 9, ada yang 5 gitu. Semua batas 4. Yang kecuali Rasulullah. Ini ada pengecualian. Gitu. Terus termasuk juga istri Rasulullah, misalnya. Jadi ketika istri Rasulullah wafat, istri Rasulullah tidak boleh dinikahi. Itu ada kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah. Ya kalau kita kan tidak, itu kan langsung dari Allah ya, yang dikhususkan untuk Rasulullah. Ya. Sehingga kenapa Rasulullah tidak diceraikan? Yang 9 itu jadi 4, ya. Sementara yang sahabat-sahabat diceraikan. Dan kalau kita lihat juga Rasulullah itu menikahi dengan banyaknya para janda ya. Para janda yang gaji itu 1 orang. Itu Aisyah yang namanya Alidiyah ya. Tapi semuanya yang ada janda gitu ya. Jadi ini adalah sangat khusus pada Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa lagi nanti kita lihat syariat yang khusus. Ya, contohnya Rasulullah tidak boleh menerima zakat kan? Ya, tinggal sedekah gitu. Nah itu kalau misalkan kita yang protes, itu mah kepada Allah gitu ya. Permasalahannya kan lebih seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan Habib ya. Memang ada yang menafsirkan, ya, ada tafsir yang sesat bahasa kita ya, yang termasuk yang di sana itu mengatakan dalam masna wasulasa waruba, gitu ya. Jadi 2, 3, 4 dan 1 ditambahkan gitu ya. Jadi 2 tambah 3 5 tambah 5 ya, tambah 4 jadi 9 itu juga istrinya gitu ya. Nah ini kan tafsiran secara sampangan.
Karena penafsir yang terbaik itu adalah Rasulullah ataupun pada zamannya para sahabat. Nah kalau misalnya ketika turun ayat itu para sahabat sampai menceraikan, berarti itu jelas batasannya apa, gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang seperti itu dan pengikutnya banyak, ya kalau pendapat saya berpendapat kita mengikuti yang aman saja yang dikatakan oleh para ulama yang jumhur, ya itu jelas bahwa batasnya untuk keluarga itu adalah 4 ya, tidak lebih dari 4 ya. Kalau dia ingin menyamakan dengan Nabi, ya itu udah kesesatan semakin jauh gitu ya. Jadi yang pertama adalah syariat khusus memang khusus kepada Rasulullah. Yang kedua adalah ya tafsiran yang tidak kuat selain dari itu gitu ya. Ya kalau misalkan mereka anggap itu adalah istilahnya, ya nanti kan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu masalahnya. Dan kalau kita jelas ya, ketika disampaikan itu para sahabat sudah menceraikan si Pak. Itu Pak. Ya Pak, ini kan seperti dalam hukumnya ada namanya lex spesialis, bukan generalis gitu. Yang khusus itu mengenai pernikahan. Cuma dalilnya yang kita perlukan itu dalilnya, itu Al-Quran atau misalnya hadis hadis kunci. Jadi ada alasannya itu yang dasar, bukan hanya alasan menurut kita bahwa suatu punya geser melakukan dan apa mereka geser, tapi dalilnya ya mungkin kita cari belum tahu ya dari hadisnya ya. Nah kenapa itu ada khususan pada Rasulullah SAW ya kalau insyaAllah mudah-mudahan nanti kalau kita sudah dapat atau yang di Bapak ada bisa disampaikan. Maka yang lain ada tambahan yang menanggapi yang barusan, kalau itu juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang, bukan hanya orang tua, tapi orang Islam sendiri. Mungkin tidak, kalau memang kita tidak menemukan dalil gitu ya tentang pembenaran menikah lebih dari 4 Rasulullah. Kita juga menyampaikan yang tadi bahwa bukan hanya masalah pernikahan gitu yang diusahakan pada Rasulullah itu kan ada ya haji, ada juga suka, ada Aisyah Wiso ini, jadi ada sehingga orang lain tidak hanya fokus pada masalah pernikahan saja gitu. Memang memang berbeda gitu dalam beberapa hal gitu. Jadi mungkin itu bisa membantu sehingga orang tidak memfokus isinya banyak. Kita siapkan kalau haji jadi wajib gitu kan. Rasulullah wajib jadi kita nggak bisa, kita nggak wajib. Itu kan satu. Beda kita hanya menyorot satu sisi, mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sebetulnya sudah ada prediksi gitu ya, atau kayak ada hadis atau apa, bahwa orang itu akan mulai melupakan sirah gitu kan? Karena kan sekarang itu nyaris mungkin sesuatu yang pada kurang diminati gitu, belajar sirah itu untuk apa gitu kan? Padahal kalau kita lihat si Quran itu sepertiganya adalah sirahnya, dan justru satu pembelajaran yang efektif akan belajar melalui sirah ini. Tapi ketertarikan orang itu kayaknya seperti tidak ada kaitannya gitu dengan bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran itu sendiri gitu. Apakah memang sudah ada prediksi dari Rasulullah berarti waktu sudah mulai melupakan gitu. Sehingga orang mungkin lebih suka belajar fikih, belajar ilmu yang lain daripada sirah itu sendiri. Nah ini ada atau sejak dari kapan gitu ya orang tidak terlalu peduli sama sirah itu. Itu saja bisa lakukan. Insyaallah yang pertama, yang kedua, ya memang kalau kita lihat perkembangan Islam itu kan ada fluktuatif gitu ya, naik turun gitu, dan itu janji Allah bahwa Allah akan mengirimkan menjadi setiap 100 tahun ya, untuk menyegarkan lagi ya tajdid gitu. Kenapa? Ya semua ilmu sebetulnya kan ada naik turunnya. Fikih dulu juga pernah maju muncak ya, sama ini
Terus juga ada masalah jumud yang sekarang mungkin dinaikkan lagi gitu ya. Begitu juga termasuk dalam masalah siroh gitu ya. Yang jelas bahwa inovasi dari kaum muslimin itu yang dituntut untuk menerangkan tentang ilmu ini, tentang siroh ini. Ya kalau kita lihat contoh ya, ini kan ada beberapa pendapat dari para ahli, para ahli tentang bagaimana ketika perang salib umat Islam itu kan sudah banyak melupakan tentang sirah nabawiyah, sehingga kan Salahuddin Al-Ayyubi ataupun beberapa penguasa itu kan menggelar sampai ada di masjid itu membuat sakit ya saya untuk memuji Rasulullah dan Rasulullah. Itu kan satu inovasi untuk menyegarkan kembali. Ya kalau sekarang kita lihat apa sih yang paling menarik sirah itu di media apa? Mungkin buku tidak terlalu ini. Tapi sekarang itu yang menarik adalah di internet ya, di YouTube. Gitu kan ya. Sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak kan kajian-kajian sirah. Ya ada yang dengan ilustrasi gitu ya, ceritanya itu gitu kan juga seri. Itu juga besar. Karena apa? Ya prinsipnya adalah tetap saja prinsipnya kita menyampaikan fakta-fakta ataupun tentang kisah-kisah Rasulullah yang berdasarkan salah. Mungkin medianya saja. Bahkan buku ini sendiri zaman dulu, kalau kita lihat zaman abad ke-1, ke-2 Hijriah ya sampai ke-3, itu kan namanya buku sangat mahal. Kenapa? Karena kan itu hanya di Cina ya, kertas-kertas itu. Orang Cina kan ekspor kertas, mereka merahasiakan kertas, cara pembuatannya. Ya kecuali setelah Abbasiyah sampai ke mencapai ke Xinjiang, baru kan teknologi pembuatan kertas masuk ke Islam, sehingga buku itu lebih banyak. Mungkin buku itu sangat sedikit, masih berdasarkan kebetulan desain. Ya. Bagaimana dulu Imam Syafi'i saja kan kalau sekarang bahannya kertas sampai nulisnya di tulang, di pipi, yang kayak kulit atau kayu atau batu. Itu kan medianya. Jadi untuk saat ini ketika kita juga anak-anak kita lebih tertarik pada visual dalam bentuk itu ya, jadi ceritakan gimana seperti Ustaz Budi Azhari ya. Azhari itu kan menyampaikan dulu kan ada Sayyidina Khalifah ya. Itu kan menarik juga bagi orang-orang yang sebelumnya mungkin kalau baca alasan tidak ada waktu dan lain-lain. Tapi dengan melihat ilustrasi seperti itu bisa masuk juga, gitu kan? Bisa masuk pada pemikiran dan memberikan inspirasi. Ya itu media-media yang perlu dibuat tadinya. Karena buku sirah juga zaman sahabat Muhammad tidak ada ya. Zaman sahabat juga belum ada buku sirah. Itu kan hanya banyak penuturan kisah. Nah ini zaman buku sirah. Mungkin sekarang kan zaman media. Nah itu adalah media yang di Allah bentangkan kepada kita jadi tantangan untuk menyampaikan ilmu. Salah satunya adalah dengan itu. Ketika kita melihat Sayyidina Khalifah itu kan tidak usah lihat buku gitu kan, tahu gitu kan. Terus ada agak menarik karena ada ilustrasi film gitu kan. Dengan film-film ketika kita lihat film Arisalah yang Mustafa gitu kan, orang juga tersenyum ya. Banyak yang semangatnya muncul kecintaan kepada Rasulullah, walaupun itu kan film panjang yang harus perjalanan Rasulullah 8 tahun 22 tahun yang 23 tahun itu kan di dalam hanya berbaca. Tapi sedikitnya itu untuk memberikan yang awal. Walaupun tetap untuk selanjutnya yang lebih baik, yang lebih ini adalah membaca, gitu ya, agar lebih mendalam dan lebih bisa lebih detail. Dan untuk kalangan awam, kalangan yang mungkin bukan yang mutakhasis, yang bukan dosen itu sudah bagus, gitu ya. Jadi metode-metode seperti itu. Yang anak-anak kita dulu kan ada cerita, ada ini, nah sekarang kan bisa campur. Walaupun kartunya sekitar ini juga, ya. Yang kartun-kartun tentang Nabi itu kan banyak ya, tentang sahabat. Itu juga memberikan satu kisah yang berdasarkan atau hadis, gitu kan ceritanya itu. Dan ini menjadi inspirasi. Ya.
Jadi kalau prediksi itu saya belum menemukan ya prediksi bahwa sirah nabawiyah akan dilupakan ini apa ini. Karena kalau nggak itu jelas disampaikan kita di sholat ada sholawat, di azan ada nama Muhammad. Nah kalau sudah tidak ada lagi yang memanggil azan, ya tinggal nunggu kiamat. Jadi sampai sebelum kiamat itu pasti orang akan tahu ya Nabi Muhammad. Akan tahu dan seberapa tahunya, seberapa mendalamnya itu yang perlu kita ingat. Nah kalau kita sebagai para pencinta ilmu, para pegiat ilmu ya lebih baik memang lebih bagus ada baca lebih bagus. Ya, tapi kalau untuk awal-awal tadi ya bisa dengan melihat hal seperti itu sebagai awal untuk meningkatkan kecintaan. Karena itu adalah media yang disampaikan kan. Ada juga yang dari syair ya. Kalau dari syair karena dulu yang seperti baca di itu kan ada syair gitu yang dibuat untuk memuji Rasulullah dan menyampaikan sejarah Rasulullah. Ya atau Buddha kalau syair ya kita seperti itu. Itu ulama Islam. Dan satu lagi, apa-apa juga mungkin ada cara belajar yang salah gitu ya. Seolah-olah siro itu menjadi sebuah sejarah saja, itu masa lalu gitu. Sebuah nostalgia aja bahwa kita pernah jaya dan sebagainya. Tapi tidak ada kaitannya dengan aplikasi kekinian gitu. Ya itu kan dulu Rasul begini, sahabat begini, kita yang beda lagi gitu. Nah itu menjadi jadi kepentingannya juga untuk apa itu sih ya sudah berlalu gitu. Jadi mungkin cara belajar kita yang salah sehingga harusnya seperti apa gitu sehingga terasa pentingnya tadi bahwa kita bahkan menjadi memahami Islam itu lewat sirah gitu. Hanya mungkin apa kurang gencar atau mungkin metode yang salah sehingga tadi kita jarang mengamalkan suatu Rasul juga kayak gini atau sahabat juga kayak gini. Jadi kayaknya ada satu hal yang putus gitu itu ya udah masalah Rasul. Kemudian juga apakah ada juga anjuran ya keterangan bahwa yang harus kita ikuti bukan jejak Rasul tapi ikutan sahabat juga gitu. Jadi kan bukan hanya Rasul itu harus kita ikuti tapi juga sahabat juga sesuatu yang lamanya diamini atau disetujui oleh Rasul. Jadi itu mungkin dua hal apakah yang salah sehingga kita mungkin orang-orang sekarang menjadi salah menentukan idola ya mungkin pemain bola ya mungkin artis gitu. Padahal sudah jelas dalam semua juga disampaikan tapi mungkin ada miss gitu ya sehingga itu hanya sekedar masa lalu dan tidak ada dampaknya pada masa sekarang. Kemudian bagaimana kaitan kita contoh para sahabat. Ya, yang pertama memang ini adalah persoalan selanjutnya karena sejarah teksnya kalau kita berbicara tadi kan otoritasnya, originalitasnya dengan sanad dan dengan rawi itu dengan jabatan itu menjaga itunya. Itu disebut dengan solahiyah. Solahiyah itu apa ya? Ininya apa asalnya gitu. Nah nanti itu kan perlu direalisasikan wakiyahnya kalau bahasanya wakiyah itu kan realitasnya. Ada fikih wakil di psikologi itu. Jadi bagaimana interaksi yang sumber ini, tulos ini, sumber yang murni ini menjadi wakil, menjadi real pada saat ini. Itu adalah tugas kita sebetulnya. Betul ya, sejarah itu bukan hanya peruntukan cerita-cerita, tapi gimana sih aplikasinya. Memang seperti di sini juga saya nomor putih ada juga sih nanti ilustrasi berapa sih semuanya yang bisa diambil sehingga kita bisa melakukannya apa ya sekarang. Atau misalkan dalam pergerakan itu ada bahasa teknologi, saya model buat bar, dia kan menceritakan silonya dan kalau perjuangan sekarang seperti apa, gitu kan. Itu bagaimana menginteraksikan tampul antara yang asal dengan wakilnya, gitu. Itulah pas studi lanjutannya, gitu. Karena apa? Sunnah itu kan berulang, sejarah itu berulang, gitu kan. Karena waktu itu bukan kalau kita belajar sejarah, belajar dari pengalaman, kita bisa memprediksi ataupun membuat strategi untuk masa yang akan datang. Betul itu yang saya. Yang kedua, ya memang kita ada dari Rasulullah SAW ya, tentang mengikuti para sahabat ya seperti sunnati maksud tentang ulama al-mahdiin. Itu kan ulama al-mahdi itu orang
apa yang diberikan petunjuk itu diberikan ini pada Rasulullah yang kurun kolmi gitu ya, bapak ekonomi gitu ya. Jadi pada zamanku ya sahabat dan setelahnya tadi itu banyak ya yang memberikan ini kepada kita juga bahwa yang ikut itu ya Rasulullah pertama ya saja para sahabat dan para tadi ya, sehingga dalam takdir bil maksud saja dalam tafsir kalau sudah tafsirnya dari Rasulullah tafsir sahabat itu kan ya dan tadi jadi sebabnya. Jadi kita juga bisa memilih kan kalau hasilnya kalau semua terlalu berat kalau memilih spesialisasinya kan kita melihat ya seperti Ibnu Abbas seorang ahli ilmu, Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan perang, Abdullah bin Umar sebagai perawi hadis gitu kan ya, Abu Hurairah sebagai perawi hadis, nah, dan ada Zaid bin Sabit sebagai ahli fikih, Muadzah sebagai ahli fikih. Itu kan banyak contoh sahabat yang bisa kita ikuti gitu. Kalau Rasulullah semuanya ada ahli itu, semuanya berkumpul keistimewaan seperti itu ada Islam. Enggak, sekarang ya. Yang soal pagi yang tadi mudah-mudahan untuk lagi bisa ketemu ya. Kita cari sama-sama gitu ya. Dan mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya kelebihan saya. Dan mudah-mudahan kita bermanfaat ya dalam berkumpul ini untuk berdoa kita kepada Allah dan para mu'minin manusia terbaik. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kafirin wa ikramun nasihan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis-sakaratil maut wa najata minan nar wa aqina bis-salam. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahaba wa as'alna bil muslimin ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judan sir asfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.